Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Pemirsa yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, di sini saya mau berbagi kisah, mau bercerita. Amal seperti apa sih, atau perbuatan baik apa sih yang bisa menjadi sebab yang menyebabkan seorang non-muslim bisa mendapatkan salam dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggal dalam keadaan Islam. Amal seperti apa ya? Simak sampai selesai. Semoga yang menyimak sampai selesai mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Saya awali, sebenarnya ini kisahnya Syekh Imam Ibnul Mubarak, orang Baghdad. Ini kisah lama sebenarnya, mungkin sudah banyak yang hafal, tapi di sini saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat diri saya, juga diri kita semua. Amin. Suatu ketika Syekhul Imam Ibnul Mubarak menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan suatu malam beliau ketiduran di Hijr Ismail itu kurang lebihnya ya, itu suatu tempat di sekitar Ka'bah situ. Syekhul Imam ketiduran di situ. Baru sebentar beliau memejamkan mata, beliau bermimpi dijumpai Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Terus beliau diberi wasiat, kurang lebihnya kalimatnya pakai kalimat saya. Intinya Kanjeng Nabi itu berpesan kepada Syekhul Imam, ya Syekhul Imam, sepulang nanti dari menunaikan ibadah haji, engkau datanglah ke suatu kampung dan carilah seseorang yang bernama Bahram, dan Bahram non-muslim, dia beragama Majusi. Kata Kanjeng Nabi, sampaikan salamku untuk Bahram, dan
sampaikan juga kalau Allah ridho kepada Bahrom. Terus Syekhul Imam kaget, terbangun dari tidurnya. Ini sebenarnya ceritanya panjang, tapi saya ambil intinya saja biar enggak kelamaan. Terus Syekhul Imam selesai menunaikan ibadah haji. Beliau pulang ke Baghdad. Beliau orang Baghdad. Dan beliau sampainya di rumah bersegera mendatangi kampung yang dimaksudkan Rasulullah di dalam mimpinya. Syekhul Imam datang ke kampung tersebut dan mencari tahu, dan ternyata ketemu juga. Dan Syekhul Imam bertanya, apakah engkau yang bernama Bahrom? Dan seorang majusi, iya benar. Dan Syekhul Imam ternyata benar dalam hati beliau, tapi ternyata benar Bahrom seorang majusi dan sudah tua ternyata. Terus Syekhul Imam bertanya kepada Pak Bahrom, ya Pak Bahrom, Syekhul Imam tidak langsung menyampaikan mimpinya. Beliau bertanya kepada Pak Bahrom dulu, apakah Pak Bahrom itu punya amal yang baik? Pak Bahrom pernah berbuat baik apa sih? Seperti itu kira-kira kalimatnya aja wis. Pak Bahrom punya amal baik apa sih? Perbuatan baik apa saja sih yang menurut Pak Bahrom baik? Akhirnya Pak Bahrom menjawab, bercerita, oh saya pernah berbuat baik ini. Banyak sebenarnya ceritanya, enggak, tapi tidak saya sampaikan di sini. Saya ambil yang kisah yang perbuatan baiknya Pak Bahrom yang menjadi sebab mendapatkan salam dari Kanjeng Nabi, mendapatkan ridhonya Allah, dan beliau ketika meninggal dalam membawa agama Islam. Kata Pak Bahrom, Pak Bahrom bercerita, oh ya saya pada suatu malam, pada malam tersebut adalah bertepatan malam pesta pernikahan Pak Bahrom sendiri. Pada malam pesta pernikahan Pak Bahrom, pada malam pesta pernikahan saya, kata Pak Bahrom, dan pesta tersebut dilaksanakan sangat mewah, kata Pak Bahrom. Saya mengundang 1000 tamu undangan orang Majusi. Setelah selesai pesta pernikahan Pak Bahrom tersebut, di tengah malam ada seorang ibu-ibu dari kaum muslimat, seorang muslim yang datang ke rumahnya Pak Bahrom dengan keperluan untuk menyalakan lampu. Ibu perempuan tersebut masuk ke rumah Pak Bahrom, menyalakan lampu, keluar. Tapi sesampai beberapa meter dari rumah Pak Bahrom, lampunya
matiin, ditiup, damar cemplik mungkin kalau lampu yang pakai sumbu api. Terus kembali ke rumahnya Papa Rom untuk menyalakan kembali lampunya, dan itu terjadi berulang-ulang. Keluar rumah, lampunya dimatiin, datang kembali masuk ke rumah Papa Rom untuk menyalakan lampu kembali. Terus terjadi berulang-ulang seperti itu, dan akhirnya Papa Rom mengetahui dan menaruh curiga. Kata Papa Rom tersebut, jangan-jangan ibu ini mata-mata dari pencuri. Terus akhirnya Papa Rom mengikuti ibu tersebut, dan kebetulan ketika Papa Rom mau mengikuti ibu tersebut, beneran menuju ke rumahnya, tidak dimatiin lagi. Berarti menuju rumahnya gak jauh dari rumah Papa Rom sebenarnya, gubuk kecil. Dan ketika ibu tersebut masuk ke rumahnya, ternyata disambut oleh ketiga putrinya dan masih kecil-kecil, dan ketiga-tiganya menyambut dengan pertanyaan bareng-bareng. Bu, ya, dari salah satunya ada yang bicara, Bu, bagaimana Bu? Dari yang lainnya, Bu, dapat makanan atau tidak Bu? Seperti itu. Dari yang satunya lagi, Bu, saya sudah gak kuat nahan lapar Bu. Seperti itu. Dan tiba-tiba air mata ibu tersebut mengalir deras sambil berkata, "Ya Allah, Nak, sabar ya Nak, Ibu malu Nak, mau minta kepada selain Allah Nak, apalagi Ibu disuruh minta kepada Papa Rom yang beragama Majusi. Ibu lebih malunya Nak, sabar toh Nak, besok kalau sudah siang hari Ibu carikan makanan." Seperti itu kisahnya. Dan ternyata perbincangan ibu dan ketiga putrinya tersebut, Papa Rom mendengarnya, dan Papa Rom mendengar perkataan ibu tersebut sambil menangis. Papa Rom langsung bergegas, langsung pulang menuju rumahnya Papa Rom. Dan apa yang diperbuat Papa Rom di rumah? Papa Rom seorang Majusi. Sesampainya di rumah, mengambil penampan, dan diisilah penampan tersebut dengan bermacam-macam makanan. Karena habis ada pesta, masih banyak sisa makanan, dipenuhi itu penampan, penuhi makanan bermacam-macam, dan langsung Papa Rom sendiri mengantarkannya ke
rumahnya ibu tersebut. Itu buat setelah Bapak Rom selesai sampai cerita di situ, Bapak Rom diberhentikan sama Syekhul Imam, menyela maksudnya. Oh iya Bapak Rom, tunggu, ini kisah Bapak Rom, perbuatan Pak Rom yang saya niki yang baik. Karena sebenarnya begini Bapak Rom, akhirnya Syekhul menyampaikan mimpinya ketika Syekhul Imam ibadah haji. Ya, saya tidak usah sampaikan kisahnya mimpinya karena di awal sudah saya menyampaikan, yaitu Bapak Rom mendapatkan salam. Bapak Rom yang seorang non muslim mendapatkan salam dari Kanjeng Nabi, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal dalam kata nusnul dalam membawa agama Islam. Akhirnya ketika Syekhul Imam selesai menyampaikan mimpi beliau ketika di Baitullah, seketika Bapak Rom mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti itu tulisannya di itu buku. Terus setelah Bapak Rom mengucapkan kalimat tersebut, kalimat syahadat ya, syahadatain, Bapak Rom langsung semaput itu langsung pingsan tersungkur, dan ternyata labas 14 meninggal, pingsan seketika terus akhirnya meninggal dan akhirnya Syekhul Imam mengurus jenazah Bapak Rom sesuai agama Islam, ya, dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan secara Islam. Dan pada kisah ini yang semoga bisa menjadi pengingat kita, yaitu di situ adalah perbuatan loman Bapak Rom, dermawan, perbuatan baik Bapak Rom tadi bisa menjadikan sebab seorang Bapak Rom yang non muslim bisa mendapatkan salam dari baginda Nabi dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal dalam memeluk agama Islam. Semoga yang menyimak tayangan ini mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Amin. Dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal dalam keadaan Islam. Apabila dalam penyampaian mimpi ini banyak gugup, banyak susah penyampaiannya, maaf ya, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya, karena sini masih belajaran, mohon maaf dari tutur kata saya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.